Bapak Ibu Saudara, saya rindu membagikan satu hal kepada Bapak Ibu. Kalau air dialirkan, pasti sumbernya dari atas kemudian ke bawah. Dengan kata lain miring kan? Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau hidup kita mau diberkati, kita harus, kalau mau hidup kita itu diberkati sekencang-kencangnya, maka kita harus merendahkan diri kita paling rendah. Maka berkat akan turun mengalir dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita coba meninggikan diri kita dan kita merasa Tuhan ada di bawah, maka berkat Tuhan tidak akan pernah mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita bawa diri kita serendah-rendahnya, makin rendah, aliran berkatnya makin deras Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kan rasakan makin rendah lagi, makin deras lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita mau diberkati, kalau hidup kita mau dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa ajaib daripada Tuhan, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di bawah tangan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, khotbah saya rekam, bukan live YouTube tapi saya rekam. Karena apa? Dari dulu sudah saya rekam memang. Dan saya rindu bukan hanya kita di sini yang diberkati. Tapi ketika saya share video itu juga ada banyak jiwa yang diberkati lewat firman Tuhan itu. Dan juga Bapak Ibu nanti kalau mau misalnya ada yang terlewat seperti sekolah minggu di bawah gurunya tidak bisa melihat khotbah hari ini. Juga mungkin beberapa hari kemudian bisa diakses rekamannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai Bapa yang baik. Nah menurut Bapak Ibu Saudara, Bapa yang baik itu gimana sih? Kalau pandangan kita, Bapa yang baik itu seperti apa? Kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kalau saya tanya kepada anak-anak, Bapa yang baik itu seperti apa? Kalau saya tanya Bang Hengki, Bapa yang baik itu, Bapa ada di sini. Bapa yang baik itu seperti apa? Yang ngerti anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu, Pak Aris, Bapak yang baik itu seperti apa? Memberi yang terbaik. Bu Ahwang deh karena dia senyum. Haleluya. Bapak yang baik itu seperti apa, Bu? Bapa yang selalu mengampuni dan selalu menerima. Nah Bapak Ibu, next slide. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Pertama, ada yang disebut Bapa diktator. Kalau ini saya nggak pernah rasakan Bapak seperti ini. Bapak diktator dia nggak mau tahu. Yang penting apa yang dia bilang harus dituruti. Nggak nurut dipelasah. Nggak nurut dihajar. Semua serba diktator, maunya sendiri. Sampai mau jurusan kuliah saja diatur harus ini. Mau jodoh pun diatur harus ini. Kita nggak punya pilihan lain karena ayah bapa diktator. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak anak-anak kepahitan di luar sana karena punya bapa yang seperti ini. Siap meninju kapan saja. Dia hanya tahu meninju, dia hanya tahu menghajar, tapi dia tidak pernah tahu cara membalut. Dia hanya tahu mengoreksi, dia hanya tahu melampiaskan kekecewaannya, tapi tidak pernah mau tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Itulah ayah diktator. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini tidak ada bapa diktator. Yang bapak-bapak katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, ada yang disebut Bapa gampangan. Bapa gampangan itu seperti apa? Bapa gampangan itu Bapak Ibu Saudara, yang penting saya kerja, yang penting saya sedia duit, hidupmu mau seperti apa, itu terserah kamu. Kelakuanmu, karaktermu seperti apa, dibiarkan sebebas-bebasnya. Ini juga gak bagus Bapak Ibu. Seorang anak menjadi tidak terdidik, seorang anak menjadi tidak berkarakter karena punya bapa yang gampangan. Kamu mau sekolah kek urusan kamu. Yang penting saya kasih kamu makan, saya sediakan uang sekolah, saya sediakan baju, pakaian segala macam, saya sediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Setelah itu urus hidupmu sendiri, saya sibuk dengan pekerjaan saya.
Ada Bapak Ibu, Bapak yang seperti ini. Bapak gampangan, gak peduli bagaimana urusan anaknya. Yang penting yang dia tahu, Ma, ini duit. Saya gak mau tahu ya, anak mau bagaimana itu urusan mama. Saya gak mau tahu dia mau seperti apa. Banyak Bapak Ibu, anak-anak yang rindu bapaknya datang ke sekolah, tapi bapaknya gak punya waktu. Sehingga juga hal ini menimbulkan sakit hati. Anak punya bapak, tapi rasanya kok gak punya. Pengen diajak ke acara tapi gak mau datang, katanya sibuk. Beda dengan yang diktator, semuanya mau dituruti mau-maunya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut dengan Bapak yang baik. Bapak yang baik itu yang itu Bapak Ibu sebutkan tadi. Bapak yang selalu setia mengampuni kita apapun yang terjadi. Bapak yang selalu menerima kita, Bapak yang selalu mendidik kita, Bapak yang selalu mengajar kita, Bapak yang selalu tahu isi hatinya kita apa, Bapak yang selalu rindu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Saya berdoa semua bapak-bapak di sini adalah bapak yang baik. Tidak ada bapak yang diktator dan tidak ada bapak yang gampangan. Tapi semuanya Bapa yang baik. Ma, minta tolong minumnya. Bapak Ibu saya minum dulu. Next slide. Nah, dalam perikop yang sudah kita baca, ini adalah sederet hal yang dilakukan oleh anak bungsu. Pertama, anak itu meminta bagian hartanya walaupun belum waktunya Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana karakter seorang anak bungsu yang tidak baik. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Di Komsel juga sedikit kita bahas. Tidak sedikit orang Kristen tergoda akhirnya meninggalkan rumah Bapa. Dan apa yang terjadi ketika meninggalkan rumah Bapa yang ada hanya penderitaan dan kehinaan Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa lagi? Dia menghabiskan seluruh warisannya. Apa yang dipercayakan Tuhan semua habis ludes. Sampai gak punya apa-apa. Dan dia berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara. Sudah pasti orang yang jauh dari Bapa. Orang yang jauh dari Tuhan. Pasti berbuat dosa. Karena dosa mengintip. Dosa mencari waktu di mana dia bisa menggoda kita Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika apa? Ketika lagi tidak dengan Tuhan. Saya percaya kalau saat itu mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, Adam dan Hawa tidak akan jatuh ke dalam dosa. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita jauh dari Tuhan, maka besar potensi kita untuk jatuh di dalam dosa. Kemudian apa? Dia jatuh miskin. Orang yang jauh daripada Tuhan boleh kaya jasmani. Tapi saya jamin dia miskin rohani. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita di dunia ini bukan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Nanti suatu saat saya akan khotbah ini tujuan hidup kita dalam Tuhan. Tapi tujuan kita apa? Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu. Memang dari sekian dosa yang dia lakukan. Banyak hal bahkan dikatakan sudah tidak layak menjadi anak. Dia sadar dia sudah tidak layak menjadi anak. Tapi Bapak Ibu Saudara dia ingin kembali. Apakah seorang bapak yang baik ketika anaknya berbuat dosa. Dan ingin kembali, ingin bertobat. Apakah ditolak? Tidak Bapak Ibu Saudara. Seberapa parah pun dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya hati mau kembali. Tuhan menerima kita dengan tangan terbuka. Gak peduli Anda mantan preman, Anda mantan pembunuh, begal segala macam. Tapi ketika hati Anda kembali dan ingin berbalik kepada Tuhan. Engkau menyadari bahwa keadaanmu saat ini sangat tidak baik dan sangat jauh dari Tuhan. Engkau berkata saya mau kembali kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara,
Bapa menunggu Anda. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu Anda. Yang terpenting adalah hati Anda sekarang yang mau berbalik kepada Tuhan. Lanjut. Oke, macet sedikit ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah keadaannya ketika kita berada di luar Tuhan. Kita akan habis-habisan, kita akan merasa habis semuanya. Karena tanpa Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin Jumat kita sudah bahas bersama-sama. Kalau mau hidup kita ajaib luar biasa, dekat-dekat kepada Tuhan. Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan coba-coba kita membuat diri kita menjadi jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari semua dosa yang dilakukan anak bungsu kepada bapaknya, anak bungsu ini menggambarkan kita yang berdosa. Apa tindakan Bapa? Kita akan baca sama-sama. Lukas 15 ayat ke-20. 3-2 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ini di dunia nyata, punya anak yang menghabiskan warisan, kemudian bawa pergi dan dia berkata ingin kembali. Saya percaya umumnya orang tua akan berkata, dasar anak tidak tahu diuntung, dasar anak tidak tahu malu, kamu saya tidak akui di keluarga ini lagi, kamu saya coret dari kartu keluarga. Tapi Bapa yang baik, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Ketika dia lihat anaknya masih di kejauhan, maka bapaknya sudah menunggu dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih berkeliaran di mana-mana, tahu nggak sih, Bapak itu menunggu kita. Ibaratnya dia duduk Bapak Ibu Saudara, dia bilang, kapan ya anakku kembali? Kapan Pak Ginting ini kembali? Sambil galau mungkin Tuhan. Kapan Hengki kembali? Kapan Pak Liam kembali? Dia rindu kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia merindukan kita, dia merindukan kita berada di sampingnya selalu. Karena apa? Tuhan ingin berikan yang terbaik. Tuhan itu seperti orang tua kalau kepikiran, kalau jauh dari anaknya, orang tua akan berpikir, anak saya makan apa ya? Anak saya bajunya gimana ya? Saya masih ingat ketika awal saya kuliah di Jogja, dan orang tua saya serba khawatir karena saya nggak pernah merantau sebelumnya. Saya ini anak rumahan. Tiba-tiba harus merantau sangat jauh dari Nias. Dan sebentar-sebentar ditelepon. Nah, kamu makan apa? Kamu makannya gimana? Waktu di rumah saya nggak pernah cuci kain Bapak Ibu. Tapi ketika saya ngekos, saya harus beranikan diri saya harus cuci kain. Orang tua saya tanya, gimana nak? Kain kamu dicuci. Kamu tahu cara cuci, dia bilang. Orang tua saya bilang, kamu tahu cara cuci? Saya bilang, saya tahu. Terus cara jemurnya kamu tahu? Saya tahu, itu pakainya dibalik, nggak dibuat begitu saja, nanti warnanya luntur. Jadi kalau dijemur dibalik. Sampai segitunya ditanya karena apa? Orang tua itu khawatir Bapak Ibu. Begitu juga dengan Bapak, kalau kita jauh dari dia mengkhawatirkan kita, dia merindukan kita karena selalu ada kerinduan Tuhan untuk berikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai coba-coba jauh dari Tuhan, kita sedang membuat Tuhan sedih. Ketika kita coba-coba menarik diri kita, sekali-sekali coba jauh daripada Tuhan, kita sedang membuat Tuhan tidak tidak merasakan kedekatan dengan kita. Lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan coba jauh dari Tuhan. Amin. Tapi kita bawa hidup kita. Kita bawa diri kita. Semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu tidak akan memisahkan kita dari sisi Bapa.
Ada lagu Bapak Ibu Saudara berkata begini. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pekerjaanku tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hobi-hobiku gak akan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, akan bisa, ini janji kita kepada Tuhan. Mau hobi kita, mau pekerjaan kita, mau apapun dalam hidup kita, jangan sampai memisahkan kita dari kasih Bapa. Nah, apa yang dilakukan Bapa, Bapak Saudara? Satu, Bapa itu menunggu-nunggu. Jadi tidak peduli seberapa lama Bapak Ibu Saudara meninggalkan Tuhan. 10 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bapa selalu menunggu Anda untuk kembali. Amin. Bapa tidak pernah melupakan kita. Dia selalu menunggu kita. Kemudian selalu ada belas kasihan dari Bapa atas kita. Karena dia tahu kita ini rentan, kita ini lemah. Jadi selalu ada belas kasihan. Karena Bapa itu sendiri adalah kasih. Makanya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Bapa itu, Tuhan itu selalu punya belas kasihan kepada kita. Gak peduli apa yang kita lakukan di masa lalu. Gak peduli apa dosa yang kita perbuat. Bapa selalu menunggu-nunggu dan dia tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Bapa lari mendapatkan anaknya, mencium dan merangkulnya Bapak Ibu. Jangan pernah merasa ketika Anda datang ke gereja, maka Anda berkata, saya ini berdosa, saya ini enggak layak. Ini anak bungsu Bapak Ibu, dia bau. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah tahu, dia itu penjaga babi. Dan sudah pasti kalau penjaga babi, baunya juga kayak babi. Haleluya. Baunya juga pasti kayak babi. Tapi bapaknya tidak peduli semua itu. Bapaknya lari mendapatkan dia dan merangkul kemudian mencium dia. Bapaknya gak berkata, nak kamu bau babi. Kamu mandi dulu deh. Nanti Bapak cium kalau sudah wangi. Tidak Bapak Ibu Saudara, ketika masih di kejauhan. Bapaknya lari merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita. Ketika sudah mulai ada kerinduan di hati kita. Aduh, saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya ingin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya ingin kembali ke rumah Bapa. Nah, di kejauhan Tuhan sudah menunggu kita dan dia katakan cepatnya kembali. Dia akan langsung merangkul dan mencium kita. Gak peduli apa keadaan kita. Dia gak peduli seberapa bau kita akan dosa-dosa. Tapi dia tetap mau merangkul dan mencium kita. Bapak Saudara, kita punya Bapa yang baik. Amin. Tidak sedikit saya mendengar ada hamba Tuhan yang meng-underestimate Tuhan seperti Bapa yang jahat. Dikatakan, Tuhan itu kejam, Tuhan itu bla 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 dan berbagai macam Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita tidak punya Bapa yang diktator. Kemudian kita tidak punya Bapa yang gampangan, tapi kita punya Bapa yang baik. Yang selalu menerima segala kekurangan kita, yang selalu bisa menerima kelemahan kita, asalkan kita mau berubah. Asalkan kita mau bertobat. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, next slide. Dia gak peduli apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sudah kita lakukan, betapa baunya kita. Kadang itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita merasa tidak layak, tidak pantas. Tapi Bapa selalu bersedia untuk merangkul kita. Dan kemudian mencium kita. Saya sering melihat Bu Ilham.
Dia dengan penuh kasihnya merangkul yang ibu-ibu. Dengan kasihnya dia dekatkan dirinya Bapak Ibu Saudara. Kayaknya slide-nya loncat deh. Ya pas. Ini dia. Kemudian Bapak Ibu. Apalagi. Bapak tidak lagi mengingat-ingat dosa anak bungsu. Gini Bapak Ibu Saudara. Ketika masih di kejauhan dan anaknya datang. Dia langsung merangkul, memeluk, mencium. Bukan ketika anaknya datang, dia langsung begini. Kamu sudah menghabiskan uang. Kamu sudah foya-foya. Kamu sudah mengecewakan hati Bapa. Kamu sudah tidak layak. Tapi sebaliknya apa yang dilakukan? Bapa tidak lagi mengingat-ingat dosa anaknya Bapak Ibu Saudara. Nah sini saya kasih tahu rahasianya. Tentu kita di tempat ini rentan. Atau tidak ada yang jamin bahwa dalam satu hari kita tidak ada yang berbuat dosa. Atau ada yang bisa jamin satu hari tidak ada kesalahan apapun? Ada? Gak ada ya. Bapak Saudara, kita ini rentan terhadap dosa. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita mengakui segala kesalahan kita, maka Bapa dengan setia dan adil. Saya kasih tahu Bapak Saudara, pada saat kita berbuat dosa, kemudian kita sadar dan kita mengakui segala perbuatan kita dan kita kita minta ampun kepada Tuhan, maka percaya detik itu juga, saat itu juga dosa kita diampuni. Amin. Pada saat kita berbuat dosa dengan banyak macamnya. Tapi pada saat kita sadar, kita mengerti, kita mau bertobat dan kita minta ampun kepada Tuhan. Maka detik itu juga Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka menduduh-duduh kita Bapak Ibu Saudara? Kadang masih ada rasa bersalah. Aduh saya gak pantas, aduh saya gak layak. Itu bukan pekerjaan Bapa, itu pekerjaan iblis Bapak Ibu Saudara. Karena iblis itu dia sifatnya, dia mau mendakwa kita, dia mau menuduh kita. Baik itu lewat sesama kita, baik itu lewat pikiran kita, baik itu lewat hati kita sendiri. Dia berusaha mengingatkan kita, weh kamu dulu gak layak loh. Kalau Tuhan itu tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sadar dan kita mau bertobat, dia langsung mencium, merangkul dan memeluk kita. Tapi iblis berusaha mengingatkan kita akan dosa yang pernah kita lakukan. Dia berusaha supaya kita merasa tertuduh. Dia berusaha supaya kita merasa bersalah. Dan akhirnya mulai muncul, aduh saya gak pantas lah. Saya pulang saja. Bu, jadi singer ya. Bu, jadi penyambut jemaat ya. Pak, jadi pelayan kolektannya. Aduh Pak Gembala, saya masih belum layak. Saya masih banyak dosa. Hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Pada saat kita sadar mau bertobat dan kita minta ampun kepada Bapa, detik itu juga dosa kita diampuni. Tetapi yang menuduh kita setiap waktu, yang selalu mendakwa kita adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau masih ada yang mendakwa kita sampai saat ini, semuanya tolak dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kemudian Bapa menerima anak bungsu sebagai anak. Bapak Ibu Saudara sudah keluar rumah, sudah dicoreng dari kartu keluarga mungkin. Dan kemudian setelah kembali, dia masih mau menerima anak bungsu sebagai anak, bukan sebagai pembantu Bapak Ibu Saudara. Padahal anak ini udah berpikir, saya mau kembali ke rumah Bapak, saya mau jadi upahan saja di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, Bapak kita Bapak yang baik, dia tidak tega kita menjadi upahan di rumah sendiri. Dia mau kembali menerima kita sebagai
anak. Walaupun kita berpikir mau jadi upahan, tapi dia mau menerima kita sebagai anak. Dengan memberi apa? Pertama, dia memberikan jubah. Mungkin pada saat kita meninggalkan Tuhan, jubah itu kita tanggalkan. Jubah kekudusan kita tanggalkan. Jubah ketaatan kita tanggalkan. Dan kita pergi semau-maunya kita. Ketika kita kembali, Tuhan sambut kita. Dan dia kembali berikan kita jubah sebagai tanda kehormatan. Orang yang kembali kepada Tuhan akan beroleh kembali kehormatannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, kembali rasa hormat itu akan ada di kita. Karena apa? Tuhan selalu berkata, kamu berharga. Kalau ada yang berkata, Anda gampangan, itu tidak benar. Karena Tuhan sendiri yang berkata, kamu berharga. Maka Tuhan memberikan jubah sebagai lambang kehormatan, Bapak Ibu Saudara. Tahu ya, kalau di kerajaan, kalau raja itu pasti pakai jubah. Dia nggak mungkin pakai baju seperti ini, Bapak Ibu. Dia pasti pakai jubah sebagai lambang kehormatan. Kemudian dikasih cincin. Dikasih cincin, Bapak Ibu. Yang sudah menikah pasti punya cincin. Istri saya punya cincin. Pakai nggak? Ada. Saya nggak ada. Bapak Ibu, diberikan cincin, Bapak Ibu. Cincin itu apa? Pemberian otoritas, Bapak Ibu. Ketika kita berada di luar Tuhan, kita kehilangan otoritas. Tapi ketika kita kembali ke dalam Tuhan, kita punya otoritas dan berhak memakai di dalam nama Yesus. Makanya anak-anak Tuhan, saya yakinkan Bapak Ibu anak-anak Tuhan tidak ada yang takut setan. Amin. Kalau masih ada yang takut setan, nanti konseling dengan Bu Eka. Haleluya. Tapi semestinya semua kita anak-anak Tuhan tidak punya lagi rasa takut kepada setan iblis. Karena apa? Kita punya otoritas di dalam nama Yesus. Kita punya otoritas untuk menerima janji Tuhan. Kita punya otoritas untuk tinggal diam di mana Tuhan berada. Dan kemudian diberikan sepatu. Sepatu, Bapak Ibu. Nah, kalau zaman dulu, sebenarnya ini terjemahan lebih tepatnya sendal, Bapak Ibu. Tapi karena modern, sepatu. Kalau zaman dulu, budak itu tidak ada yang pakai alas kaki. Zaman dulu, zaman di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Budak itu tidak ada yang pakai sepatu. Tapi anak diberikan sepatu sebagai identitas bahwa dia anak raja. Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada Tuhan, memang pada saat kita di luar Tuhan, kita punya identitas anak-anak gampang. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kita punya identitas yang baru adalah anak raja. Yang anak raja katakan amin. Bapak Saudara, anak raja, anak yang punya segala-galanya, anak yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ada 3, diberikan kehormatan, diberikan otoritas, dan diberikan identitas. Keenam, Bapak Ibu, mengadakan pesta. Firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat menyambut. Ketika kita kembali Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, ada banyak berlaksa-laksa malaikat di sorga bersuka cita karena kita kembali ke rumah Bapa. Kalau kita bawa 1 jiwa untuk kembali kepada Tuhan, maka ada berlaksa-laksa malaikat menyambut. Dan upah kita besar di sorga Bapak Ibu ketika kita bisa bawa 1 jiwa kembali kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapa itu mengadakan pesta yang megah ketika kita kembali ke rumahnya. Tuhan tidak pernah menganggap kita sebagai upahan, tapi Bapa selalu menganggap kita sebagai anak. Diberikan kehormatan, diberikan otoritas, dan diberikan identitas sebagai anak raja. Lanjut. Next slide.
Sama-sama kita mau baca ayat ini, catatan ini Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tidak penting seberapa berdosa Anda, datanglah kepada Tuhan, Dia pasti menerima dan mengampuni saudara. Amin. Nggak peduli seberapa besar dosa kita, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Dan Dia mau menerima dan mengampuni kita. Amin.